Seorang petugas cuaca sedang memberikan laporan di siaran langsung televisi ketika tiba-tiba gedung tertinggi di Amerika disambar petir. Jika Anda pikir itu gila, lihat petir ini yang menurut semua orang mirip Marge Simpson. Bahkan ateis tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi pada guru palsu ini di tengah khotbahnya. Jika Anda pernah melihat pria ini sebelumnya, Anda akan tahu bahwa dia mengatakan hal-hal yang tidak terpikirkan tentang Yesus Kristus. Jadi, sekarang perhatikan apa yang terjadi saat dia terpaksa berhenti mengkhotbahkan pesan palsunya. To teach the church about dying to self, about new life, about Dengarkan satu orang bahkan berkata, that is not a sign of God's judgment. dalam semua kebaktian gereja yang pernah Anda hadiri, pernahkah Anda tahu atau mengalami salah satu kebaktian yang pernah terhenti oleh sambaran petir? Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang tahu atau pernah mengalaminya. Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini. Secara pribadi, saya percaya pria ini tahu apa yang dia katakan adalah salah dan dia tahu bahwa ini mungkin peringatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, beberapa orang percaya bahwa Tuhan memiliki peringatan serupa untuk Barack Obama yang secara pribadi saya tidak begitu yakin, tetapi mari kita lihat apa pendapat Anda. Namun, pertama-tama, perhatikan reaksi ketakutan pria ini saat dia berpose untuk difoto saat menara Eiffel disambar petir. Tapi sekarang, sebelum saya menunjukkan kepada Anda petir yang beberapa orang yakini terkait dengan Obama. Pertama-tama Anda harus melihat dua kilatan petir lainnya yang menurut orang-orang juga bisa menjadi peringatan dari Tuhan. Pada tanggal 11 Februari 2013, Paus Benediktus mengguncang seluruh dunia dengan menjadi paus pertama dalam hampir 600 tahun yang mengundurkan diri. Namun apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Within hours of Pope Benedict announcing that he was to resign, take a look at this. Lightning struck St. Peter's Basilica. Bahkan Will Smith percaya bahwa sambaran petir berikutnya adalah tanda dari Tuhan. Anda mungkin sudah melihat video kami tentang karnaval Brasil, di mana ribuan orang mengejek Alkitab dengan cara yang paling memilukan. Nah, hanya 1 minggu sebelum peristiwa ini terjadi di kota yang sama, di Rio de Janeiro, petir menyambar patung Kristus Penebus dan orang-orang berpendapat bahwa ini bisa menjadi peringatan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi. Bahkan aktor terkenal dunia Will Smith menulis ini di feed Instagramnya. Dengan kata lain, inilah waktunya untuk bertobat. Nah, apakah petir itu dari Tuhan atau bukan? Masih ada kesempatan bagi Anda untuk bertobat. Karena tidak ada dari kita yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tidak ada yang tahu kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir kita dan kita akan bertemu dengan pencipta kita. Oke, ini bagian yang kalian tunggu-tunggu. Apa hubungan Barack Obama dengan kilat? Nah, secara pribadi saya hanya ingin menekankan hal ini sekali lagi. Saya yakin spekulasi ini terlalu jauh, tapi coba beritahu saya apa yang Anda pikirkan saat melihat rekaman ini pada tanggal 4 Agustus 2022. Sambaran petir yang sangat kuat jatuh tepat di luar Gedung Putih. Jadi apa hubungannya dengan Barack Obama? Nah, tahukah Anda bahwa kata Ibrani untuk kilat sebenarnya adalah barak. Bahkan dalam 2 Samuel 22 ayat 15, dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Itu adalah kata yang sama yang digunakan Daud ketika dia menjelaskan bagaimana Tuhan membebaskan dia dari musuhnya dengan menggunakan kilat. Dan mengapa hal ini penting bagi Barack Obama? Nah, tanggal 4 Agustus sebenarnya adalah hari ulang tahunnya. Sekarang sekali lagi, saya pribadi berpikir korelasi antara kedua peristiwa ini sedikit melebar. Tetapi saya merasa menarik bahwa ada 2 orang lain yang dinamai dengan kilat. Alkitab berkata Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Jadi mari kita ajukan pertanyaan yang jelas di sini. Mengapa Yesus menyebut kedua orang ini sebagai anak-anak guru? Nah,
Kristus sebenarnya berbicara secara profetik di sini. Anda lihat nanti, kedua pria ini akan menunjukkan bahwa mereka memang memiliki kualitas seperti guntur. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mencoba masuk ke sebuah desa Samaria, tetapi mereka ditolak dengan kasar. Lantas, bagaimana reaksi kedua pria ini? Nah, Alkitab berkata, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang dilakukan Elia?" Namun sambil berpaling, dia menegur mereka dan berkata, "Kamu tidak memahami. Dari roh semacam apa kamu berasal?" Lukas 9 ayat 52 hingga 56. Karena anak manusia tidak datang untuk menghancurkan kehidupan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang kontroversial sekarang? Saya percaya bahwa setiap orang Kristen di seluruh dunia perlu membaca perikop Alkitab ini ketika kita melihat dunia yang kita tinggali saat ini. Anda lihat, Elia mampu memanggil api turun dari surga. Ketika orang-orang Raja Ahab mencoba menangkap Elia, dia menyuruh api itu turun dari langit dan dia segera menghentikan mereka. Hal tersebut membuat Yakobus dan Yohanes menginginkan kekuatan yang sama dengan kemampuan yang sama untuk mengalahkan orang-orang Samaria yang telah menolak pesan Yesus Kristus. Dan saya bertanya-tanya, apakah ada orang yang sedang mendengarkan saya saat ini yang memiliki keinginan yang sama di dalam diri mereka? Saya akan menggunakan firman yang sangat kuno, tetapi Yakobus dan Yohanes bersemangat bagi Tuhan. Mereka bersemangat bagi kehormatan Tuhan mereka, Tuhan Yesus Kristus, dan ketika orang-orang Samaria ini menolaknya, hal tersebut benar-benar menyakiti mereka. Hal itu menghancurkan hati mereka, dan juga kita sebagai orang Kristen bisa merasa sangat hancur. Kita dapat merasa bersemangat bagi nama Tuhan ketika kita melihat industri musik dan betapa mereka mencemooh nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka mencemarkan nama Kristus dan melakukan segala macam hal jahat. Ketika kita melihat hukum yang dipermainkan, ketika Alkitab diabaikan, ketika kita mendengar kebohongan yang dimasukkan ke dalam pikiran anak-anak kita, dan kita berkata, jika Anda ingin mengajari anak-anak Anda itu baik-baik saja, tetapi anak-anak saya perlu tahu bahwa ada Tuhan. Ada yang benar dan ada yang salah. Dan firman Tuhan adalah otoritas terakhir kita. Dan ketika saya melihat semua ini, saya dengan jujur mengatakan, saya malu menjadi warga bumi ini karena saya percaya itu memalukan bagi Dia yang menciptakannya. Alkitab memang menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang tanpa Kristus adalah buta dan sama seperti kita akan memiliki anugerah khusus bagi mereka yang buta di sekitar kita. Dan bagaimana kita akan membantu mereka sehingga kita sebagai orang-orang Kristen juga harus mau membantu mereka yang buta dan yang mengolok-olok Tuhan kita. Anda lihat? Apakah orang non-Kristen dapat melihat rasa sakit yang kita derita jika mereka dapat melihat rasa sakit yang ditimbulkannya kepada kita ketika kita melihat orang-orang mengejek Alkitab, ketika kita melihat karnaval Brasil? Dan semua yang terjadi, saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan melakukannya? Dan sebagai orang Kristen, mungkin ada godaan bagi kita untuk ingin menghakimi, tetapi ada satu hal yang Anda dan saya lupakan ketika kita mulai berpikir seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan bukanlah manusia. Tentu saja kita tahu Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Tetapi perhatikan ayat Alkitab berikut ini untuk melihat mengapa saya mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia seperti Anda dan saya. Manusia sangat cepat untuk menghakimi, tetapi Tuhan panjang sabar. Alkitab berkata, dan ini adalah Tuhan yang berbicara, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia." Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Teman-teman yang terkasih, jika lain kali Anda merasakan frustrasi ini, rasa sakit ini dengan melihat pemberontakan terang-terangan dari orang-orang di dunia, tolong dengarkan firman Tuhan Yesus Kristus yang dengan lembut berkata,
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dan jika Anda belum menjadi seorang Kristen, ketika Anda mendengar tentang cinta yang melimpah yang Tuhan miliki untuk Anda, bagaimana perasaan Anda ketika Anda mendengar pesan ini bahwa Tuhan tidak ingin menghancurkan Anda, tetapi Dia ingin menyelamatkan Anda? Yesus Kristus tidak datang untuk membawa kehancuran, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa mereka. Maksud saya, beberapa dari Anda menonton video kita minggu demi minggu, namun Anda masih belum membuat keputusan untuk Kristus. Anda masih belum datang kepada Yesus Kristus dan menerima pengampunan ini. Hari ini Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangannya dan Dia ingin menarik Anda dengan lemah lembut untuk datang kepadanya. Dan pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah ini: mengapa Yesus Kristus tetap bertahan di kayu salib? Anda tahu bahwa Dia memiliki banyak sekali malaikat dengan satu jentikan jari. Dia dapat memerintahkan mereka untuk menurunkan Dia dari salib itu. Jadi, mengapa Dia tetap tinggal di kayu salib? Mengapa Dia menanggung mahkota duri, ludahan, pencambukan, ejekan itu? Ada satu alasan, dan hanya satu alasan, yaitu kasih yang menahan Dia di sana. Itu adalah kasih yang Dia miliki untuk Anda, karena Dia tahu bahwa salib adalah satu-satunya cara bagimu untuk diampuni. Dia tahu bahwa darahnya adalah satu-satunya hal yang akan menghapus dosa-dosa Anda, yang akan memberi Anda awal yang baru, lembaran hidup yang baru. Dan saya juga percaya bahwa itu adalah kasih yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari kematian setelah Dia mati.